Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu melalui media ini dalam keadaan sehat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan kita keluar dari Ramadan ini menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung, dan orang-orang yang mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para pemirsa dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ada satu ayat Al-Quran menceritakan seorang pengusaha besar. Ayat ini dilatar belakangi oleh sebuah cerita tentang seorang pengusaha besar yang sukses, tetapi di akhir hayatnya itu hidupnya sangat mengenaskan. Al-Quran mengatakan wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum, yang artinya wala takunu kallati naqadat ghazlaha, janganlah kalian itu menjadi seperti seorang perempuan yang mengurai kain yang telah dipintalnya sehingga menjadi tercerai-berai. Perempuan ini bernama Ro'ithah, seorang pengusaha besar yang menguasai produk tekstil mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari penyiapan bahan sampai menjadikan bahan itu menjadi kain, kemudian dijual ke umum. Itu satu mata rantai usaha yang dia kuasai. Tetapi di akhir hayatnya dia melakukan sesuatu yang sangat merugikan sekali, di mana hasil kain yang setiap hari dibikin, kalau sudah sampai malam hari kain itu diurai sehingga kembali menjadi benang-benang yang berserakan. Ganti hari para pegawai membuat kain lagi, malamnya diurai lagi oleh perempuan. Beginilah gambaran orang yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kesempatan untuk melakukan kebaikan, tetapi kemudian kebaikan itu menjadi tidak ada harganya lagi, karena kebaikan itu tidak dipertahankan dengan baik, justru kebaikan itu diikuti oleh hal-hal yang tidak baik. Kita hari ini berada di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak kebaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan nilai ibadah yang kita lakukan, tidak seperti di hari-hari yang lain. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahra ummati. Rajab itu adalah bulan yang milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sya'ban itu bulanku, Rasulullah mengatakan demikian. Sementara Ramadan adalah bulan umatku. Kenapa dikatakan Ramadan sebagai bulan milik umat Muhammad? Karena di Ramadan Allah banyak menurunkan dan memberikan kebaikan kepada umat manusia. Kita berharap bahwa kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita di bulan Ramadan ini, jangan sampai kita sia-siakan dengan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat setelah kita keluar dari Ramadan.
memang umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberi panjang sepanjang umur umat-umat yang sebelum kita. Ini kita sudah tahu. Allah memberikan informasi misalnya kepada kita tentang umurnya umat Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah di kalangan umatnya menjadi rasul selama 950 tahun. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah. Artinya bahwa Nabi Nuh mempunyai umur yang lebih panjang daripada 950 tahun. Sehingga umat-umat yang lalu, umat-umat dulu itu punya umur yang panjang. Sementara umur kita itu hanya kurang dari 100. Tetapi walaupun secara kuantitatif umur kita pendek, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan, memberikan waktu yang itu jika dimanfaatkan dengan baik, maka secara nilai bisa kita itu menyamai dan bahkan melebihi dari umat-umat yang sebelum kita. Dan itu banyak sekali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Misalnya di bulan Ramadan salah satu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kehadiran Lailatul Qadar, yang dikatakan dalam Al-Qur'an khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar nilainya lebih besar dibanding ibadah 1000 bulan. Satu Ramadan jika kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka itu nilai kebaikannya lebih besar daripada 1000 bulan. Kita punya umur berapa? Kita mempunyai umur 20 tahun, umur 30 tahun, umur 50 tahun, dan seterusnya. Berarti kita mempunyai kesempatan untuk bertemu dan memberikan sesuatu yang terbaik dengan melakukan ibadah di Lailatul Qadar. Kalau kita beribadah di Lailatul Qadar, taruhlah kita mendapatkan 3 Lailatul Qadar dan kita melakukan dengan sebaik-baiknya pekerjaan-pekerjaan dan amalan-amalan di Lailatul Qadar, maka kita punya kebaikan senilai 3000 bulan. Dan itu kita bisa terus lakukan. Permasalahannya adalah seberapa maksimal kita manfaatkan potensi kebaikan ini untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu apakah bisa kita pertahankan setelah kita keluar dari Ramadan? Ini sebuah pertanyaan juga yang perlu kita renungkan agar supaya kita bisa selalu menjadi orang yang baik. Tidak seperti seorang pengusaha perempuan tadi yang tadi belum saya katakan namanya. Namanya adalah Ar-Ra'ithah, seorang perempuan Ra'ithah. Dia pengusaha, dia melakukan aktivitas pekerjaan produksi, tetapi setelah produksinya itu berhasil, kemudian dia rusak lagi. Itu seperti kita kalau melakukan sesuatu, mendapatkan bulan Ramadan, kita lakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, tetapi kemudian setelah keluar dari Ramadan, kebaikan itu tidak bisa kita pertahankan. Kebaikan peribadahan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu seolah begitu keluar dari bulan Ramadan tidak memberikan bekas apapun kepada kita, kita kembali melakukan sesuatu yang dilarang, maka ini tidak ubahnya seperti seorang perempuan pengusaha tadi Ra'ithah yang oleh Al-Quran dikatakan la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankata. Janganlah kalian meniru orang perempuan yang mengurai, yang merusak pintalan kainnya setelah sebenarnya itu sudah jadi kain dengan baik. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin semuanya, marilah bulan Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Sebagaimana sering kita dengarkan, di situ ada siyam, di situ ada qiyam, di situ ada ibadah-ibadah mahdhah, itu di situ juga ada ibadah-ibadah sosial
yang biasanya kita sangat-sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakannya. Kita berharap apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini, qiyamnya yang baik, siamnya yang baik, qiraahnya yang baik, tilawahnya yang baik, amaliyah, sedekahnya yang baik, kita bisa lanjutkan nanti setelah kita keluar dari Ramadan, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.